Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam ya'jalhu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan silaturahim pada pagi ini. Di mana pada masa pandemi ini dan kita kembali berlakunya di Jakarta ini PSBB, kita diminta tetap di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Dan semoga Bapak, Ibu, dan para sahabat-sahabat pejuang subuh semuanya diberi Allah kesehatan walafiat. Dan alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan lewat media Zoom pada pagi ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu, para sahabat pejuang subuh Masjid Raya Indah yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membacakan beberapa tata tertib dalam majelis online ini. Yaitu pertama, kita haruskan niat kita semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diharapkan untuk berpakaian rapi dan sopan, dan kita fokus untuk mendengarkan butiran ilmu dari para guru kita. Kemudian di mute all, nanti kita juga bantu dari admin yang akan memute all Bapak Ibu semua, dan dipersiapkan juga pertanyaan nanti. Dan Bapak Ibu yang kemungkinan besar akan mengantuk atau ketiduran atau berbaring, dimohon untuk mematikan videonya. Kemudian disiapkan juga pertanyaan, nanti kita akan buat sesi pertanyaan baik melalui chat atau dibuka forum langsung berdialog dengan Ustadz. Demikian dari kata tertib yang kami bacakan. Marilah sama-sama kita membuka acara pagi ini dengan wajah basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat datang yang baru bergabung pada kajian pagi subuh ini. Semoga kajian ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Ahmad Syarwat LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz. PSBB lagi nih Ustadz ya. Iya, alhamdulillah PSBB lagi. Insyaallah. Baik, temanya yang akan diberikan Ustadz pagi ini cukup menarik, yaitu tentang jihad fisik dan jihad ilmu. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustadz untuk memberikan tausiahnya. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Pondok Indah yang dirahmati Allah, para pejuang subuh yang sama-sama saya muliakan. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pagi hari ini saya berkesempatan untuk bertemu secara virtual dengan jamaah sekalian. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua termasuk orang-orang yang selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keberkahan dalam hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala nantinya mengumpulkan kita di dalam surganya bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana ditulis dalam flyer, judul kajian kita pagi hari ini adalah jihad ilmu dan jihad fisik. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, jihad
itu adalah salah satu di antara jalan yang Allah berikan ketika umat Islam berada dalam posisi yang kesulitan. Jihad dalam arti fisik. Kita menemukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau itu dengan para sahabat mengalami beberapa kali peperangan atau jihad fisik. Misalnya pada tahun kedua setelah beliau hijrah ke Madinah itu ada perang Badar. Kemudian tahun berikutnya, tahun ketiga ada perang Uhud. Dan tahun kelima ada perang Khandaq atau perang Ahzab. Dan beberapa peperangan yang lainnya yang kemudian memang menghiasi lembar-lembar ayat suci Al-Quran dengan ayat-ayat jihad. Oleh sebagian kalangan yang mana Al-Quran banyak dihiasi dengan ayat-ayat jihad, kemudian ditafsirkan, ditarik kesimpulannya bahwa Islam itu adalah jihad. Karena apa? Karena sejarah Nabi ketika di Madinah banyak sekali terjadi peperangan dan juga ayat Quran banyak sekali bercerita tentang berbagai macam kisah-kisah jihad. Sehingga ada sebagian kalangan muslimin yang kemudian mengatakan bahwa jihad itu adalah sabiluna. Jihad itu adalah jalan kami. Ya, sebagai muslim ya berarti harus berjihad. Kalau tidak berjihad berarti tidak muslim. Sebenarnya kesimpulan seperti ini tidak terlalu salah. Hanya saja barangkali yang perlu kemudian lebih dipahami, apa benar Islam itu adalah agama perang? Apa benar Allah menurunkan agama Islam itu dengan tujuan agar kita sebagai pemeluknya itu jadi gemar peperangan, tiap hari harus menggelar ribut-ribut ya dengan musuh-musuh kita? Apa benar Islam itu agama yang intinya adalah bagaimana kita membunuh nyawa manusia dan seterusnya? Nah, ini adalah sebuah diskusi yang cukup menarik sebenarnya untuk kita teliti lebih jauh, kita telaah lebih dalam, dan kita kritisi ya lebih luas. Apa benar bahwa Islam itu agama perang? Apa benar Islam itu adalah agama berbunuhan? Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan sebenarnya dakwah Islam itu tidak bisa dilihat hanya dalam proses sejarah Nabi ketika perang Badar, Uhud, Khandaq, sampai kemudian perang-perang yang lain. Tidak cukup hanya sampai di situ. Karena kalau kita perhatikan agama Islam itu turun sejak Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, isinya tidak selalu perang. Ya, di Mekah itu 13 tahun pertama, benar Nabi itu diintimidasi, benar Nabi itu diganggu, ya bahkan diancam mau dibunuh dan sebagainya. Tapi 13 tahun itu tidak ada perang, tidak ada syariat untuk berjihad. Jadi yang ada cuma disuruh menghindar. Menghindar itu berarti bisa dengan cara hijrah atau juga bisa dengan cara pasrah. Kalau kayak Amr gitu ya, Amr ini bin Yasir, ini keluarga budak. Dia tidak mampu melawan, juga tidak bisa hijrah. Yang ada ya mereka kemudian ya ditindas, pasrah saja sudah. Memang begitulah tribulasi, memang begitulah cobaan. Tetapi Rasulullah juga kemudian memberikan saran untuk mereka berhijrah, menghindari konfrontasi. Jadi hijrah itu boleh dibilang semacam metode ya untuk menghindari konfrontasi. Tidak apa-apalah kita meninggalkan Mekah, padahal ini adalah tanah kelahiran kita, tanah nenek moyang kita, desaku yang tercinta kalau kata anak-anak SD. Tapi kemudian ditinggalkan menuju ke negeri yang jauh di seberang lautan, di Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang itu di Ethiopia, berarti di benua Afrika. Naik laut berhari-hari, berminggu-minggu menuju ke sebuah negeri yang mana negeri itu malah dikuasai oleh orang-orang bukan Islam juga, negeri Kristen. Nah, mereka berhijrah ke sana. Kenapa kok mereka berhijrah? Karena menghindari konfrontasi di negerinya sendiri, menyelamatkan diri. Nah, jadi ada juga ternyata etape-etape dalam kehidupan Nabi yang tidak jihad, yang tidak
perang, yang tidak membunuh orang, tapi menghindari konfrontasi. Kalau kita lihat juga di masa Madinah ketika Nabi kemudian hijrah, itu pun tidak langsung perang. Ya, beliau pindah ke Madinah bersama dengan para sahabat, itu beliau tidak langsung mengumumkan peperangan. Masih nunggu dulu ada ayat yang membolehkan Nabi angkat senjata atau untuk diizinkan perang. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan bagi orang-orang Islam ya yang telah mereka diusir dari negerinya ya untuk berperang. Nah, begitu ada ayat itu turun barulah Nabi memprakarsai perang Badar dan seterusnya. Tapi itu pun juga tidak lama, karena perang dengan orang-orang musyrikin Mekah itu hanya berlangsung sampai tahun ke-6. Mulainya tahun kedua, ya itu dengan perang Badar, kemudian tahun ketiga perang Uhud, kemudian tahun 4 ke-5 itu ada perang Khandaq gitu ya. Begitu masuk tahun ke-6, itu sudah ada perjanjian damai Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Jadi 5 tahun saja sebenarnya Nabi itu berperangnya kepada orang-orang musyrikin Makkah. Setelah itu sudah tidak ada perang lagi. Karena 2 tahun kemudian, ya setelah tahun ke-6 itu terjadi perjanjian damai Hudaybiyah, gencatan senjata. Gencatan senjata. Dan 2 tahun kemudian Nabi menaklukkan kota Mekah tanpa peperangan, tanpa pertumpahan darah. Mekah menyerah tanpa syarat dan selesai. Cerita perang Nabi dengan kaum musyrikin Mekah itu wassalam selesai. Dalam periode 5 tahun saja sebenarnya. Padahal dakwah Nabi itu 23 tahun. Perangnya cuma 5 tahun dengan musyrikin Mekah. Nah kalau ada perang lagi yang lain, ini bukan dengan orang yang sama. Tapi dengan orang yang berbeda. Perangnya sudah kepada pihak-pihak yang lain gitu ya. Nah nanti akan kita bahas kenapa kok Nabi jadi perang sama pihak yang lain. Tapi yang jelas yang selama ini jadi musuh bebuyutan yaitu musyrikin Mekah itu perang terbukanya hanya 5 tahun itu saja. Dari tahun kedua sampai tahun ke-6. Setelah itu damai. Jadi tidak tepat juga kalau dibilang hidupnya Nabi selalu dengan perang. Itu tidak. Ya. Tapi pernah terjadi perang, tapi setelah itu perjanjian damai yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Kemudian begitu juga ayat Al-Quran. Memang banyak di dalam Al-Quran itu ayat-ayat jihad dalam arti secara fisik ya. Yang mana ayatnya mengatakan harridil mu'minina 'alal qital. Sebarkan kepada umat Islam semangat untuk perang. Dimanapun kamu bertemu musuh, penggal saja kepalanya. Itu ada memang ayatnya, tidak bisa kita tampik, tidak bisa kita, ya istilahnya tidak bisa kita nafikan. Tapi coba kita bandingkan ayat-ayat perang itu dengan ayat-ayat perdamaian. Ternyata jumlahnya juga bukan hanya berimbang, justru yang damainya malah lebih banyak. Dan kalau kita bandingkan dengan keseluruhan ayat Al-Quran yang jumlahnya 6.236, maka jumlah ayat perang itu jadi sangat sedikit. Al-Quran intinya bukan perang. Al-Quran bercerita banyak hal, ya. Perang itu hanya satu bagian kecil saja. Ibaratnya dalam makanan, ya perang itu ibaratnya sambelnya lah begitu. Ya kalau kita makan, ini pagi-pagi sudah ngomongin makanan gitu ya. Kalau kita makan, ya orang Indonesia nggak jauh-jauh kan, makanan tuh ada sambelnya. Tapi jangan diganti bahwa apa yang kita makan, sarapan pagi, makan siang, makan malam, 100% menunya cabai. Ya enggak, keliru gitu. Cabai itu ada, sambel itu ada. Tapi ya ibaratnya kita makan bakwan, ya sambel itu buat cocolannya aja. Dicocol itu berarti cuma sedikit. Intinya kita makan bakwan. Ya, itu kan buat coelnya doang. Itu pun tidak sehat sebenarnya gitu kan. Sebenarnya tidak sehat. Tapi ya sekedar perasa lah gitu ya. Menambah rasa biar agak seru nih. Nah, itu ada cocolannya sambal. Nah kira-kira jihad perang secara fisik tuh kira-kira ya sambelnya lah. Biar seru kalau kita nonton film. Kok dari awal sampai akhir cuma ngobrol aja. Nggak ada adegan laganya kan nggak seru. Ya harus ada adegan laga juga. Tapi jangan dari awal sampai akhir berantem aja gitu. Nah, itu mah bukan film namanya.
Itu pertandingan tinju, ya. Dari ronde pertama sampai ronde terakhir, gedebak-gedebuk, orang juga bosan kalau cuma nonton isinya gedebak-gedebuk doang kan. Nah maka Al-Quran itu ada jihad fisik itu ada, tapi bukan berarti dia yang paling dominan. Sehingga tidak terlalu tepat rasanya kalau kita bilang bahwa Quran itu adalah kitab peperangan. Enggak. Quran itu menyangkut banyak hal, ada juga perangnya, tapi tidak dominan. Islam itu bukan agama peperangan, bukan berarti kita menafikan bahwa tidak ada perang dalam Islam, ada. Tapi dia tidak menjadi menu utama, dia hanya sebagai cocolan saja gitu kira-kira. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, lalu sebenarnya dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa sih hakikatnya kalau bukan perang? Dan kalau perang itu dianggap hanya sebagai salah satu wasilah metode dari sekian banyak metode. Tapi tujuan utamanya, goalnya itu apa sih sebenarnya diturunkannya agama Islam itu? Ya kalau kita bicara secara normatifnya, ya untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Pasti karena Allah itu Tuhan dan kita makhluk. Ya namanya kita makhluk, kita harus menyembah, kita harus mengabdi kepadanya. Jadi apa yang Allah inginkan kepada kita, nah itulah tugasnya seorang nabi menyampaikan pesan-pesan dari Allah. Disebut dia seorang nabi karena dia membawa kabar dari kata naba. Naba itu artinya berita. Jadi nabi itu adalah orang yang bawa berita. Ibarat wartawan, reporter, nah dia melaporkan. Nah, kita sebagai orang yang mendapat laporan dan sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan kenal Allah, ma'rifatullah, mengenal apa maunya Allah, mengenal perintah-perintah Allah, mengenal syariatnya Allah, yaitu tentu lewat nabi. Selain nabi juga disebut dengan istilah rasul, utusan. Memang sengaja Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kita dengan bawa pesan apa? Nah, pesannya itu adalah tentu yang pertama penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ya tentu saja teknis tata cara bagaimana caranya kita menyembah Allah secara ritual dan bagaimana caranya kita menjadi ya hamba-hamba Allah yang hidup sesuai dengan ketentuan dan apa yang Allah arahkan. Ya itulah sebenarnya Islamnya itu. Nah nanti ketika terjadi hambatan dan sebagainya ada banyak metode, tapi yang paling utama adalah informasi. Allah memberikan sekian banyak informasi kepada kita lewat nabinya. Jadi kata kuncinya itu adalah informasi. Kata kuncinya adalah informasi. Ngapain sih Allah susah-susah menurunkan kitab suci? Ngapain sih Allah susah-susah? Ini susahnya dalam tanda petik. Sebenarnya Allah sih tidak susah gitu ya. Cuma kita tuh kalau pakai kacamata kita, kesannya susah banget kan. Wah ngutus Nabi 25 orang, bahkan sampai 124.000 orang dengan berbagai macam kitab suci. Sebenarnya buat apa sih? Sebenarnya buat menyampaikan informasi kepada kita. Informasi, itu kuncinya gitu ya. Nah, tetapi kalau dalam bahasa kita sebenarnya yang dimaksud dengan informasi itu ya kita kaitkan dengan surat Iqra yang tadi saya bacakan di awal, sebenarnya namanya bukan surat Iqra ya. Itu namanya Al-Alaq gitu ya. Disitulah ya, hakikat dari kenapa Allah turunkan wahyu dari langit dengan kitab suci dan para nabi ya disebutkan di situ di ayat ke berapa? Keempat ya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat kelimanya. Bacalah wa rabbukal akram dan Tuhanmu yang maha karim, maha mulia dan seterusnya. Alladzi 'allama bil qalam yang mana Tuhanmu itu 'allama memberi ilmu, memberi transfer ilmu. Bil qalam dengan qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, memberitahu kepada manusia, memberi ilmu kepada manusia hal-hal yang mereka tidak ketahui. Jadi
misi utama turunnya Nabi dan Rasul itu adalah menyampaikan ilmu. Nah, makanya judul kita jihad ini jihad ilmu. Jihad ini bukan jihad fisik. Karena jihad fisik itu cuma bagian, part of, bagian. Tapi yang menjadi tema besar utamanya adalah jihadnya itulah jihad ilmu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan informasi kepada makhluknya, yang mana kita di antara semua makhluk kita adalah pemimpinnya, kita khalifah, kita diberi akal, kita diberi kemampuan untuk berpikir menganalisa. Jadi ayat Quran tuh banyak yang menantang kita, afala ta'qilun, apakah kamu tidak punya logika, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir gitu kan, dan seterusnya, afala yatadabbarun gitu ya, dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang merangsang kita untuk menggunakan akal. Nah, tapi kalau cuma akal saja, jatuhnya jadi akal-akalan. Nah, akal itu adalah, kalau saya sebut dalam bahasa komputer, akal itu prosesornya, gitu, prosesor. Tapi prosesor itu tidak bisa memproses informasi apapun kecuali dia diberi data. Nah, data itulah kemudian diproses, begitu ya. Nah, data itulah ilmu dari Allah. Ini akal adalah prosesornya. Jadi bisa kita bayangkan, kita diberi akal oleh Allah itu bukan buat ngakalin Allah, bukan. Bukan untuk mengada-ada, bukan untuk menantang atau menentang Allah, enggak. Diberi akal agar nanti akal kita ini bisa digunakan untuk memproses ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ditransfer ilmunya, akal kita muter, jalan gitu. Makanya Al-Quran sangat mencela orang yang tidak punya akal atau yang tidak menggunakan akalnya. Data aliran begitu banyak tapi dia nggak bisa memproses. Nah, ini kan konyol gitu ya. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, informasi atau ilmu atau data itu isinya apa sih? Utamanya adalah tentang ya mengenal Allah pastinya, ya kan? Dia adalah Tuhan, dia adalah punya sifat begini begitu apa segala macam hal-hal yang terkait dengan ilmu akidah, ya ilmu akidah tentang percaya pada Allah, pada malaikat, pada Rasul, kitab suci, hari akhir dan sebagainya. Itu ilmu. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, tugas kita sama dengan tugasnya Nabi, yaitu bagaimana menyampaikan informasi samawi, informasi yang turun dari langit, ilmu dari langit itu kepada umat manusia. Ya kan? Nabi sudah mengajarkan pada kita bagaimana rukun iman, ya, percaya pada Allah, pada Rasulnya, ya, pada malaikat, pada Rasul, kitab suci dan seterusnya. Kemudian, nah yang kedua, big data yang Allah transfer kepada kita itu adalah masalah syariah, masalah ibadah. Ya, ibadah atau syariah ini saya sebut begitu karena ada dua memang dia dimensinya. Terkait kita menyembah Allah diwakili dengan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji gitu ya. Tapi di luar itu yang terkait juga dengan masalah muamalah antara kita. Tentang ekonomi, tentang pernikahan, tentang keluarga, dan berbagai macam sisi-sisi kehidupan, kisi-kisi kehidupan yang lain. Nah, itu informasinya juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu semuanya sesuai dengan maqasidus syariah demi kepentingan dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri juga sih. Sebenarnya kalau kita pakai logika orang barat yang mereka tidak mau bertuhan alias sekuler, manusia dengan akalnya saja itu sudah cukup sih untuk bisa mereka hidup sesuai dengan istilahnya kebutuhan mereka. Cukup pakai akalnya saja, tidak usah ada ilmu, tidak usah ada informasi dari langit. Dan sekarang ini kita bisa buktikan bahwa kemajuan peradaban barat dengan segala macam teknologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya, dibiarkan saja tidak usah pakai wahyu, sudah jalan sih sebenarnya. Itu juga sebenarnya bagian dari kekuasaan Allah juga ya. Tidak pakai wahyu, tapi mereka bisa ngatur hidup dengan bagus. Nah, tapi kalau tidak ada wahyu, pastinya ada kekurangannya. Apa? Yang pertama jadi tidak mengenal Allah dan dasar-dasar keimanan. Yang kedua, jadi tidak bisa beribadah secara ritual.
Tapi kalau secara kehidupan bermasyarakatnya mungkin sudah bagus, sudah bagus. Dalam beberapa sisi malah lebih bagus daripada yang negeri-negeri Islam yang udah pakai hukum Quran dan sebagainya, tapi tidak mengerti isinya, begitu ya. Formalnya pakai Quran, tapi implementasinya tidak sesuai, begitu. Nah, maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang harus dilakukan adalah akal ini digunakan, terus informasi ilmunya disampaikan. Kalau akal sih insya Allah, Allah sudah berikan kepada kita semua. Yang jadi masalah bagaimana akal itu dapat asupan gizi informasi yang saya sebut dengan ilmu keislaman. Nah, tugas Nabi itu adalah menyampaikan ilmu itu kepada umat manusia. Ya. Dan ketika Nabi itu masa hidupnya terbatas, ya, beliau wafat usia 63 tahun kalau ukuran tahun Qamariyah, tahun Hijriyah. Tapi kalau ukuran tahun Masehi beliau cuma 61 tahun gitu ya. Jadi masa yang sangat terbatas bagi seorang nabi untuk berperan sebagai pentransfer ilmu gitu ya. Tetapi agama Islam itu adalah agama yang abadi sampai hari kiamat. Nah, oleh karena itu maka kalaupun nabinya dicabut nyawanya, dipanggil pulang gitu ya, di call back balik lagi ke sisi Allah, maka generasi-generasi berikutnya, para sahabat, tabi'in, atba'un tabi'in, sampai kepada generasi kita dan anak cucu kita nanti, itu tugasnya tidak lain adalah sebagaimana tugas Nabi, maka disebut dengan istilah al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah penerima waris dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya sudah nggak ada, tinggal nih para ahli warisnya yang menerima warisan, itulah yang menjalankannya. Nah, tugas kita sekarang ini adalah ya tema besarnya bagaimana menyampaikan ilmu kepada umat manusia. Ilmu apa? Ilmu samawi. Ilmu apa? Ilmu akidah, ilmu syariah, dan sekian banyak ilmu-ilmu yang sudah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wariskan kepada kita. Nah, itulah tugas kita sekarang. Begitu. Jihad bagaimana? Perang. Nah, perang itu adalah satu bagian kecil saja dari proses yang sangat besar itu. Contoh, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perang sebutlah misalnya ada satu perang namanya perang Badar yang paling utama. Kalau kita lihat perang Badar ini sebenarnya adalah perang yang tidak disengaja ya, karena alasannya adalah selama 13 tahun Nabi tinggal di Makkah ya. Beliau dianiaya, beliau disakiti lah dan sebagainya, dan ketika mereka hijrah ke Madinah, harta benda mereka tuh mereka tinggal. Hijrah itu nggak bawa duit. Hijrah itu ya udah dengan selembar iman saja. Jadi perdagangan mereka, rukonya mereka gitu ya, perusahaan-perusahaan mereka, unta yang mereka punya, emas apa dan sebagainya mereka punya, itu mereka tinggal di Mekah. Nah, ketika mereka tinggal dan mereka hanya membawa selembar iman, itu dirampas oleh musyrikin Mekah, diambil begitu saja, dikuasai gitu. Udahlah sana, kabur sana. Pokoknya semua tanahmu jadi milikku, semua anak istrimu jadi milikku, jadi budak kan begitu ya. Semua harta disita oleh otoritas penguasa Mekah, disita begitu, diambil begitu. Jadi orang yang kaya di Mekah seperti Abdurrahman bin Auf misalnya, begitu sampai di Madinah kere, nggak punya apa-apa. Padahal beliau termasuk saudagar besar di Mekah, gitu ya. Nah, banyak harta, hampir semua harta itu ditinggal di Mekah. Nah, ketika ada kesempatan untuk meminta kembali, gitu ya, yaitu dengan perang Badar itu sebenarnya tuntutannya sederhana. Balikin dong harta saya yang saya tinggal gara-gara hijrah. Balikin, itu kan punya saya. Kamu nggak boleh ngambil-ngambil gitu aja. Saya udah menghindari konfrontasi, saya udah pergi, cuman harta saya ketinggalan. Balikin dong, gitu kan. Nah, orang Mekah nggak mau, enak aja. Ya salah sendiri kenapa jadi pengikut Muhammad kan gitu ya. Ya sudah, kalau begitu caranya ditekan. Kebetulan ada kafilah dagang pulang dari negeri Syam dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, disitulah turun ayat Nabi dibolehkan untuk ya sedikit meningkatkan tekanannya. Jadi bisa dihadang itu kafilah dagang. Ayo, kalau nggak mau balikin ini ya
harta perdagangan yang dibawa dengan rombongan kafilah dagang bisa kita sandera, bisa kita sita, nah, gitu, bisa kita sita. Kalau kita sita, ya mau nggak mau kan berarti seimbang tuh daya daya apa sih bargaining itu jadi seimbang kan. Balikin harta kami, ini nanti kita lepas. Ya kan begitu, biar seimbang, biar punya power gitu istilahnya. Kalau bahasanya Ibu Susi, tenggelamkan. Nah gitu, kamu sudah mencuri ikan saya tenggelamkan loh, kan gitu kira-kira. Nah, tapi ya orang musyrikin Mekah itu nggak terima digituin. Akhirnya Abu Sufyan kirim surat, apa? Udah kita perang aja. Terjadilah perang Badar. Nah, sebenarnya perang Badar itu tidak disengaja, begitu kan? Jadi pada saat itu posisinya Nabi itu defense, mempertahankan Madinah dari serangan yang ofensif dari pihak musyrikin Mekah. Apa boleh buat? Mereka kirim angkatan perang, masa kita kabur? Udah hijrah ke Madinah, diserang Madinah kita kabur lagi? Ya enggak. Ya kalau gitu kita hadapilah, hadapi. Itu terjadi perang, begitu ya. Tapi ingat, ini adalah kejadian yang on the spot saat itu. Tidak bisa kemudian perang Badar itu jadikan sebagai itulah kehidupan kita sebagai muslim sepanjang masa harus selalu terjadi badar terus. Enggak. Itu adalah spot saja di masa Rasulullah. Yang dari situ nanti akan ada banyak syariat Islam yang bisa kita gali begitu ya. Tapi perang Badarnya sendiri itu bukan ajaran agama Islam yang inti. Jadi jangan dibalik. Intinya agama Islam adalah perang. Karena Nabi perang Badar. Oh enggak. Perang Badar itu adalah bagian kecil saja, part of gitu ya. Bukan intisari dari agama Islamnya. Begitu juga perang Uhud tahun kedua, tahun ketiga ya. Kalau perang Badar kan tahun kedua. Tahun ketiganya kan ada perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi kenapa? Karena dalam perang Badar, estimasi orang Mekah untuk menghabisi Madinah, menyerbu Madinah, itu salah semua, gagal total. Karena justru di perang Badar itulah Abu Jahal terbunuh, ya. Tokoh-tokoh musyrikin Mekah yang besar, Syaibah itu terbunuh gitu. Malah banyak tokoh besarnya pada mati. Padahal mereka berpikir, kita pites aja nih Madinah, selesai nih. Ternyata bukannya mereka mites, malah dipites gitu loh. Jadi perang Badar itu berakhir dengan kekalahan telak pihak musyrikin Mekah. Oleh karena itu di Mekah ada semacam semangat gitu ya, untuk menambah lagi pasukan, bikin lagi pasukan dengan jumlah yang lebih besar dari yang perang Badar. Nah, kalau di perang Badar mereka mengirimkan 1.000 pasukan, kali ini mereka menyiapkan 3 kali lipat, yaitu dengan 3.000 pasukan yang siap untuk perang Uhud, ditambah para ahli strategi perang yang profesional. Misalnya saya sebut nama Khalid bin Walid. Itu jago strategi perang yang luar biasa ya, istilah kita tuh marinir lah begitu ya, Kopassus lah begitu. Itu jago-jagonya kayak gitu tuh ikut diterjunkan juga. Kalau kemarin mereka perang asal nafsu, sekarang mereka pakai strategi, pakai segala macam kemampuan yang mereka miliki. Nah, sebaliknya yang terjadi di kalangan kaum muslimin di Madinah, mereka bukan ghurur sih, cuman mereka lagi senang-senang aja. Wah, nggak nyangka ya, ternyata kita bisa mengalahkan mereka gitu. Jadi kalau dengar mereka mau balas dendam, tenang deh, kita udah bisa ngalahin mereka kok, gitu kan. Nah, apalagi dalam perang Badar itu ada sesuatu yang mengejutkan, yaitu dalam perang Badar itu untuk pertama kalinya perang dalam syariat Islam, dalam sejarah Islam, Allah menghalalkan kita mengambil harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Sepanjang agama Allah turunkan dari semua nabi yang pernah ada, para nabi itu perang juga dulu. Ada Nabi Daud, ya kan, perang lawan Jalut dan Tolut, gitu, ada pahlawannya Nabi Daud gitu ya. Ada banyaklah peperangan-peperangan para nabi dan rasul sepanjang sejarah gitu ya. Tapi semuanya, seluruhnya tidak ada satupun yang dibolehkan mengambil harta rampasan perang. Karena harta rampasan perang itu termasuk harta yang haram. Jadi kalau kita bisa mengalahkan musuh, maka harta milik musuh itu harus dibakar. Karena itu najis tralala. Begitu. Harta rampasan perang itu haram hukumnya. Sepanjang sejarah peradaban umat manusia.
Syariat yang Allah turunkan dari langit itu mengharamkan semua harta rampasan perang. Nah, tetapi justru di zaman Nabi Muhammad SAW, di perang Badar itu ternyata harta rampasan perang itu halal. Dan silahkan dibagi-bagi kepada ya yang ikut perang. Yang ikut perang. Makanya ada surat namanya Al-Anfal. Oh, surat tentang harta rampasan perang. Nah, di perang Badar itu mereka kan menang tuh, banyak harta yang berlimpah, dan saat itulah kemudian para sahabat mendapatkan syariat bahwa harta rampasan perang ini silahkan dibagi-bagi, ya. Maka ayatnya itu kan mereka kan yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul, gitu ya. Mereka bertanya kepadamu tentang anfal, tentang pembagian harta rampasan perang. Jawablah, katakan pada mereka, itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Nanti Allah dan Rasulnya yang mengatur bagaimana pembagian harta rampasan perang. Gitu ya. Nah, begitu ada kesempatan perang lagi setahun kemudian di perang Uhud. Nah, sebagian sahabat sudah berpikir, dapat lagi nih kita. Kemarin kita dapat banyak nih, sekarang ada perang lagi. Oke, sudah overestimate gitu ya. Tidak berpikir bagaimana untuk memenangkan perang karena dianggap sudah di atas angin gitu ya. Lebih memikirkan harta rampasan perangnya itu gitu kan. Maka begitu mereka berhadap-hadapan nih di medan Uhud gitu ya, di medan Uhud, perang terjadi, takbir teriakan Allahu Akbar itu sudah menggetarkan hati lawan. Hati lawan tuh pada kocar-kacir. Karena mereka juga masih ketakutan, tahun kemarin kita kalah dengan takbir itu kan. Wah, sekarang kita dihadapkan lagi dengan takbir gitu kan. Maka sebagian kaum musyrikin Mekah itu juga pada keder juga itu, pada takut juga kan. Diserbu begitu, buyar mereka. Pas lagi diserbu buyar, itulah kemudian kelihatan tuh harta-harta rampasan perang. Jadi sebagian kaum muslimin menganggap, menang lagi kita. Ya, mereka pada kabur, pada buyar dan sebagainya, hartanya kita ambil. Nah, yang ngejar pasukan musuh, musuhnya pada lari tunggang langgang, itu pada mengutin harta rampasan perang kan. Nah, yang di front belakang, di atas bukit Uhud, itu melihat, di atas bukit Jabal Rumat ya, melihat, wah, udah pada pesta tuh di bawah gitu kan. Nah, mereka juga pada ikut harta rampasan perang itu pengen dibagi-bagi. Padahal Nabi pesan, apapun yang terjadi, menang kalah dan sebagainya, kalian tetap dijaga kita ya di Jabal Rumat itu ya, di bukit pemanah itu. Nah, cuman ya itu yang terjadi, namanya juga ya manusia ya kan, walaupun mereka sahabat ya ada juga ujian-ujian pada turun, ikut ngambil rampasan perang. Disitulah Khalid bin Walid kemudian muncul dengan strateginya, dia putarlah pasukannya memutari Jabal Rumat itu dan menyerang dari belakang, dan ya banyak korban juga jadi pada saat itu, sehingga boleh dibilang kedudukan satu sama. Perang Badar 1-0 untuk kemenangan umat Islam. Tapi perang Uhud itu kedudukan jadi sama, 1-1 gitu. Jadi dibalas begitu. Nah, itu kondisi-kondisi yang ada di zaman Nabi pada saat itu. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa perang Uhud, perang Badar, dan perang-perang yang lain itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena Nabi perang, maka kita harus perang. Oh enggak. Enggak begitu cara kita memahaminya. Enggak. Ya kalau memang kita mengalami kondisi yang persis seperti Nabi, ya misalnya negeri kita dijajah nih, kita dijajah sama Belanda gitu misalnya. Ya perang pasti gitu kan, ya perang. Tapi kalau negeri kita nggak dijajah secara fisik ya, secara militer, mungkin dijajah secara ekonomi gitu misalnya. Ya nggak bisa, dijajah secara ekonomi nggak bisa dilawan dengan, wah kita bom aja deh itu orang-orang kafir negaranya. Ya enggak. Ya dijajah secara ekonomi, ya lawan dengan ekonomi. Ya kan, dijajah secara teknologi, ya lawan secara teknologi. Ya gitu kan. Jadi bukannya kemudian penjajahan itu diluas-luasin, enggak. Dulu iya, mereka kirim pasukan ke negeri kita. Awalnya itu orang-orang Portugis datang ke sini kan, merampas dari petani hasil bumi kita, apa sih itu namanya, rempah-rempah gitu ya. Gara-gara bumbu dapur kita dijajah gitu sama Portugis gitu. Kemudian datang company ya kan, VOC 1604 berdiri, Verenigde Oost-Indische Company, VOC Belanda. Awalnya bilang dagang, lama-lama ngerampok gitu kan.
peranglah kita, ngelawanlah kita, kan begitu. Jadi ketika kita dirampas, kita dirampok, kita dijajah, ya kita angkat senjata. Itu pastilah gitu kan. Ada banyak pahlawan nasional kita, ada Diponegoro, ya kan, ada Tengku Umar, ada macam-macam gitu. Kita mengenal itu sejak SD lah begitu. Itu syar'i, itu jihad. Karena kita dirampok, kita dirampas, kita ditekan, kita dibombardir, kita dijajah secara fisik, secara militer, ditembakin dan sebagainya, ya kita ngelawan, gitu kan. Tetapi setelah 350 tahun gitu dan udah gonta-ganti juga yang ngejajah, ada Jepang, Inggris juga pernah ke sini gitu. Tapi kita proklamasi merdeka dan kemerdekaan kita diakui oleh seluruh dunia kan. Berarti negara kita setelah merdeka itu sudah tidak ada perang gitu loh. Jadi kita nggak bisa kemudian membawa episode jihad di zaman Nabi, yaitu perang Badar, ke konteks kita sekarang yang kita sudah merdeka dan sudah tidak ada perang. Bahkan Belanda yang tadinya musuh kita juga akhirnya mengakui kita merdeka. Bahkan kita bikin hubungan diplomatik. Belanda buka kedutaan besar di kita, ya di Jakarta, dan kita juga punya kedutaan besar di sana, di mana ibu kotanya? Amsterdam ya. Gitu. Jepang begitu juga. Jepang sama Indonesia dulu perang. Ada kerja paksa di kita, ada Jugun Ianfu, ya kan? Wanita-wanita kita tuh jadikan sebagai wanita pemuas kebutuhan seksual tentara Jepang dan sebagainya, macam-macam lah gitu ya. Tapi setelah kita merdeka, gitu kan? Jepang mengakui kemerdekaan kita dengan Jepang sudah nggak perang lagi. Ibarat di masa Rasulullah, kita sudah sampai perjanjian Hudaybiyah, gitu loh. Jadi sudah nggak perang lagi. Nah, tidak perlu lagi kita ribut-ribut sama Jepang. Ketemu orang Jepang di jalan, kita sabet, kita gebukin, kita sunatin dan sebagainya. Woi, kafir lu gitu ya. Enggak. Ya memang dia kafir, iya. Tapi bukan berarti halal darahnya gitu. Tapi kan Jepang menjajah kita secara ekonomi. Ya kalau itu mah bab yang berbeda. Dia ngejajah secara ekonomi, ya kenapa nggak kita jajah lagi secara ekonomi, kan begitu kan. Bukannya kemudian halal darahnya dan kita gebukin rame-rame gitu kan. Nah, itu yang seharusnya terjadi. Seperti yang terjadi juga pada Palestina. Waktu Palestina itu dicaplok oleh orang-orang Yahudi karena mereka tahun 48 bikin sebuah negara di dalam sebuah negara ya, tahun 48. Konflik terjadi di dalam negeri gitu kan. Tapi kemudian karena Palestina ini lemah dibantuin sama teman-temannya, sama umat Islam, orang-orang Arab. Hampir seluruh dunia Arab saat itu perang melawan Israel yang mencaplok Palestina, perang gitu, perang Arab Israel, panjang lebar dan sebagainya. Tapi kemudian akhirnya perang itu berhenti gitu. Dan yang terakhir ditandai dengan perjanjian damai antara Mesir sebagai pimpinan negara Arab dengan Tel Aviv, perangnya berhenti. Nah, ketika perang berhenti ya sudah gitu. Nah, kenapa sekarang terjadi perang-perang lagi dan sebagainya? Itu di luar apa yang sudah disepakati dalam perjanjian. Di Kairo itu ada kedutaan besar Israel. Sebagaimana di Tel Aviv ada kedutaan besar Mesir, begitu kan? Nah, negara-negara yang sudah mengikat perjanjian perdamaian, ya dia terikat. Nah, untungnya kita orang Indonesia nggak ikut dalam perjanjian perdamaian itu, walaupun kita ikut dalam membantu PBB UN untuk pasukan perdamaian. Almarhum ayah saya itu ikut kontingen Garuda 8. Karena Indonesia diminta oleh PBB, ayo ikut bantu pasukan perdamaian, menjaga perdamaian di Gurun Sinai. Dan PBB itu minta kepada presiden kita, lalu presiden kita menugaskan kepada TNI, ABRI, ABRI-nya mau berangkat ke sana, tapi mereka nggak bisa bahasa Arab, gitu kan. Jadi mereka minta kepada Deplu untuk ada interpreter, penerjemah bahasa Arab, gitu kan, ke bahasa Indonesia gitu karena kita di sana, dan juga interpreter bahasa Inggris. Nah, kebetulan bapak saya waktu itu adalah pegawai Deplu yang dulunya staf di kedutaan besar Indonesia di Mesir gitu kan. Jadi karena ini adalah wilayahnya Mesir, Gurun Sinai ini punya Mesir, maka yang dibutuhkan adalah orang yang bisa bahasa Arab Indonesia bagus, pernah tinggal di Mesir dan tahu bagaimana budaya Mesir dan sebagainya, agar nanti kalau ada apa-apa mudah komunikasinya. Maka bapak saya ditawarkan, mau nggak mengabdi kepada negara ya untuk pasukan perdamaian. Bapak saya bilang, oke, berapa lama? Nggak lama kok, cuma 9 bulan. Tapi karena ini pasukan Garuda, pasukan ABRI,
Maka bapak saya harus dilatih dulu sebagai ABRI. Maka selama sebulan itu di Subang belajar nembak, belajar ya kayak ABRI lah gitu, dan dapat pangkat gitu kan. Berangkatlah dengan pasukan Garuda 8 itu ke Sinai, Gurun Sinai, yang itu milik Mesir, dicaplok sama Israel, kemudian perang, akhirnya Israel mundur, Gurun Sinai dikembalikan, dan kemudian itu menjadi syarat damainya Israel dan Mesir gitu kan. Nah itu Indonesia tidak terlibat dengan perjanjian damai, tapi pasukan Garuda 8 kita ikut dalam perdamaian itu. Nah kalau Indonesia tidak mengakui kedaulatan Israel, tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa? Karena memang tidak ikut perjanjian kan. Maka tidak ada kedutaan besar Israel di Jakarta, gitu ya. Sebagaimana tidak ada kedutaan besar Indonesia di Tel Aviv. Nah, cuma lucunya hari ini orang Indonesia walaupun tidak mengakui negara Israel sebagai sebuah negara gitu kan, arus turis jalan terus ke sana, umroh plus Al-Aqsa. Itu berarti ya kita nggak ngakuin sih mereka sebagai negara, tapi kita masuk ke wilayah itu juga. Ya business is business gitu ya. Akidah, akidah, perang, perang, tapi bisnis adalah bisnis. Walaupun ini dua negara tidak punya hubungan diplomatik, tapi arusnya tetap jalan itu, arus wisatawannya begitu ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Indonesia adalah negara yang merdeka, berdaulat, tidak berperang kepada negara-negara lain. Bahwa kita dengan Israel itu misalnya tidak punya hubungan diplomatik, tidak otomatis kita juga perang, enggak juga. Maka tidak boleh gitu ya. Kita sebagai warga negara Indonesia ujuk-ujuk ketemu orang Yahudi main sembelih aja, itu nggak boleh. Ketemu orang Amerika main sembelih aja, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita punya perjanjian damai dengan negara-negara, hampir seluruh negara di dunia. Ya, Amerika tuh punya kedutaan besar di Jakarta, tuh depan Monas gede banget, di Merdeka Selatan sejajar dengan kantor gubernur, itu kedutaan besar Amerika. Artinya kita mengakui kita punya perjanjian damai dengan Amerika, buka konsulat, buka kedutaan dan sebagainya. Dan di DC, di Washington, kita juga punya kedutaan besar, ya kita di sana, begitu kan. Artinya kita dan Amerika secara hubungan kenegaraan, kita tidak dalam keadaan perang. Jadi apa urusannya kemudian kita harus jihad-jihad lawan Amerika gitu loh. Atau lawan ya negara-negara yang itu. Memang mereka non-muslim, oke. Memang mereka katakanlah punya kekuatan ekonomi, punya kekuatan militer, punya kekuatan teknologi dan sebagainya, iya. Dan dalam tanda petik mungkin kita bisa bilang kita dijajah. Kita dijajah oleh Google, misalnya begitu ya. Kita dijajah oleh Facebook, dijajah oleh Twitter, dijajah oleh sekian banyak platform-platform teknologi modern dan sebagainya. Kita bisa ngomong dengan bahasa kiasan kita dijajah. Tapi sebenarnya itu bukan penjajahan fisik, bukan perang. Sehingga tidaklah kemudian gara-gara orang Indonesia pada punya Google, akun Google, lantas kemudian kita boleh menyerbu kantor-kantor Google dimanapun karena ini musuh Islam, ini Yahudi, ini kafir. Enggak bisa begitu. Jadi tidak boleh kita menerapkan tadi kisah perang Badar, perang Uhud di masa Nabi dengan konteks yang berbeda, itu nggak bisa gitu. Nah, kalaupun ada jihad, nah kita masuk pada inti permasalahan. Kalaupun ada jihad, jihad kita tuh bukan jihad fisik, bukan bunuhin orang, bukan gebukin orang, bukan nembakin dan sebagainya, tidak. Tapi jihad kita adalah jihad ilmu, jihad yang asli yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tugas dasar beliau itu bukan perang. Tugas dasar beliau adalah menyampaikan. Nabi dari kata naba itu berita, menyampaikan berita. Rasul itu artinya utusan. Nah kita jadi utusan Allah, wakilnya Allah untuk menyampaikan berita kepada khalayak umat manusia. Adapun mereka mau terima informasi dari kita dari Allah itu alhamdulillah, dan banyak yang sudah melakukannya dan sudah masuk Islam dan sebagainya. Tapi kalaupun mereka tidak mau terima juga, ya tidak apa-apa juga, gitu ya. Maka dakwah Islam sejak Nabi Muhammad sampai hari ini itu kebanyakannya adalah dakwah yang sifatnya jihad ilmu. Jihad ilmu, begitu. Maksudnya jihad ilmu itu begini, ini saya kasih contoh ya. Oke lah Nabi perang Badar, Uhud, Khandaq dan sebagainya. Lalu terjadi perjanjian damai, tidak ada perang dengan Mekah. Kemudian setelah itu Nabi malah mengutus banyak orang, sampai ada 8
utusan yang khusus dikirim kepada kerajaan-kerajaan besar di masa itu. Ke Romawi, Nabi mengutus, gitu ya. Ke Mesir, Nabi mengutus. Ke Habasyah, Nabi mengutus. Ke Yaman, Nabi mengutus. Ke Persia, Nabi mengutus. Ke Oman, Nabi mengutus. Ke Bahrain, Nabi mengutus. Jadi banyak negara yang kepala negaranya, rajanya itu ditawari untuk masuk Islam. Kalau dia mau masuk Islam, alhamdulillah, seperti Raja Habasyah An-Najasyi itu. Tapi kalau dia tidak mau masuk Islam, setidaknya sudah ada hubungan diplomatik. Sehingga nanti para dai kita itu boleh menyebar ke sana, bukan bawa pedang, tapi bawa mushaf. Mengajarkan Islam di sana. Dan itulah yang terjadi. Ya, Islam itu lebih banyak disebarkan lewat ilmu ketimbang lewat pedang. Kalaupun juga pernah ada yang pakai pedang, yaitu Persia, karena Raja Persia, Kisra itu, begitu terima surat dari Nabi, oleh dia tuh suratnya dirobek-robek, gitu kan, menghina lah begitu ceritanya. Ya memang kemudian takdirnya dia harus kalah gitu ya, dengan perang 3 hari di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, nama perangnya Perang Qadisiyah, itu terjadi di zaman Khalifah Umar. Jatuh Istana Putihnya ke tangan umat Islam, apa yang terjadi kemudian? Ya sudah, negeri itu jadi negeri Islam kan. Apakah kemudian dijajah dalam arti diperas rakyatnya, kemudian di bumi hanguskan semua bangunannya dan sebagainya? Oh tidak, tidak. Persia itu begitu jatuh ke tangan umat Islam, malah menjadi lebih bagus dan lebih besar. Ya, bayangin, masih di zaman Khalifah Ali, kan belum lama tuh ya, Umar menaklukkan Persia. Nah, setelah itu ada Khalifah Utsman, kemudian zaman Ali. Di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau itu sudah memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Yaitu lingkungan Persia. Ke Kufah. Pusat ibu kota Islam pindah ke Kufah. Ke negeri yang tadinya itu malah dulu pernah merobek-robek suratnya Nabi. Tapi kemudian negeri itu jatuh ke tangan umat Islam, bukan kemudian dijajah di bumi hangus dan sebagainya, malah ibu kota kita pindah ke sana. Nah, Kufah itu menjadi ibu kota, gitu kan? Nah, setelah itu kemudian pindah juga ke agak dekat juga sih, masih di wilayah yang sama, kemudian ke Damaskus, gitu ya. Damaskus itu bagian dari kerajaan Romawi. Jadi setelah dari Persia Kufah pindah ke Damaskus, gitu. Jadi ke negeri-negeri yang dulunya bukan Islam, gitu. Tapi karena para dai kita datang ke sana, mengislamkan banyak orang, menyebarkan ilmu-ilmu keislaman ke sana, justru ilmu-ilmu keislaman yang kemudian tumbuh ya berkembang di mana-mana, justru lahirnya malah di negeri-negeri yang tadinya bukan Islam. Jadi gini, saya kasih contoh ya. Kita punya pelajaran Al-Qur'an itu, sebutlah misalnya ilmu qiraat gitu ya. Ilmu qiraat itu kan ada banyak gitu, ada qiraat riwayat Qalun, riwayat Nafi', riwayat Hafs dan sebagainya. Itu nama-nama yang saya sebut, Qalun, Nafi', Hafs dan sebagainya. Itu bukan orang Mekah Madinah loh. Bukan. Mereka itu orang Irak. Yang dulunya kakek moyang mereka itu kafir gitu. Tapi begitu Islam sampai ke negeri mereka, dengan ilmu ya, bukan dengan pedang. Awalnya doang dengan pedang, tapi kemudian dengan ilmu lahirlah beribu-ribu ulama besar di negeri-negeri yang tadinya negeri kafir. Bukan di Mekah, bukan di Madinah. Kalau ulama yang asli Mekah banget 100% pure Mekah, yaitu Imam Asy-Syafi'i gitu ya. Beliau orang Mekah beneran gitu ya. Atau beliau belajar agamanya di Madinah gitu. Tapi beliau meniti debut karirnya menjadi imam mazhab besar itu juga bukan di Mekah, bukan di Madinah, di Baghdad. Nah, Baghdad itu Persia, Irak gitu kan. Di Baghdad justru lahirnya mazhab-mazhab Islam yang banyak. Ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Zahiri, macam-macam gitu ya. Ada juga Ibnu Jarir At-Tabari gitu ya. Itu di negeri-negeri yang dulunya bukan negeri Islam. Ya, kecuali mazhab Maliki itu di Madinah gitu ya. Nah, itu kebanyakan bukan di negeri Islam. Artinya lahirnya ilmu-ilmu keislaman dan para ulama itu justru di negeri-negeri yang dulunya itu negeri kafir. Jadi kita nggak bisa bayangkan kalau seandainya syariat Islam itu dipahami sebagai syariat jihad, begitu ditaklukkan kemudian di bumi hangus, dihabisi, dibantai semua orangnya dan sebagainya gitu, maka Islam tidak akan pernah berkembang, gitu kan? Nah, justru kebalikannya, ketika Islam masuk ke negeri kafir,
Islam itu kemudian mengislamkan, ya, menghijaukan masyarakatnya, keturunannya dan sebagainya, sampai akhirnya negeri yang tadinya negeri kafir itu berubah menjadi negeri Islam dan pusat agama Islam. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian, pusat keilmuan yang paling masih bisa disebut besar itu ya itu Mesir gitu. Tadinya ya Irak, tadinya ya Syam gitu. Tapi kalau gara-gara perang dan sebagainya udah pada bubar itu semua, tinggal Mesir. Mesir nggak ada perang. Nah, Imam Asy-Syafi'i pun juga pindahnya ke Mesir. Di hari ini di Mesir tuh masih ada Al-Azhar yang melahirkan beribu-ribu ulama ya sepanjang zaman. Ini udah usianya udah 1000 tahun. Alhamdulillah Mesir tuh tidak jadi perang. Tapi kalau kayak Baghdad, Irak itu ya hancur, bubar. Ya, dulu ada madrasah Nizamiyah di Baghdad itu melahirkan banyak sekali ulama besar seperti Al-Ghazali gitu ya, Al-Juwaini, Imam Haramain gitu dan sebagainya. Tapi itu tinggal kenangan. Kalau kita datang ke Irak hari ini, yang ada tinggal puing-puing, bubar semua gara-gara perang. Begitu juga kalau kita datang ke Syria, ke Damaskus, ya, ya udah tinggal puing-puing aja. Begitu juga kalau kita ke Palestina, tinggal perang-perangnya saja, karena perang itu menghabisi peradaban. Gitu. Nah, tetapi ketika kalau kita datang ke Mesir, gitu, ada sih pergolakan-pergolakan, tapi tidak musnah gitu, tersisalah gitu ya, sinar pancaran ilmu agama dari Al-Azhar yang kemudian menerangi seluruh dunia Islam di Mesir gitu. Nah, maka sekarang jihad kita itulah bagaimana menghidupkan kembali lampu-lampu yang sudah pada padam itu. Dipadamkan oleh gelombang perang yang tidak ada habisnya, yang juga nggak ketahuan ini kenapa jadi perang sih gitu ya. Iran, Irak, perang bertahun-tahun tanpa ketahuan apa sebabnya dan tiba-tiba berhenti saja nggak ketahuan apa sebabnya. Gitu kan. Syria hancur lebur sehingga rakyatnya kemudian jadi pengungsi di negara-negara barat, mengemis mereka di Australia, di Jerman dan sebagainya. Padahal itu pusat peradaban Islam dulunya, Bani Umayyah di sana dan begitu banyak ulama lahir dari Syria, tapi hari ini Syria menjadi negeri yang miskin, melarat, hancur, bubar gitu ya. Nah, hampir seluruh dunia Islam itu mengalami itu. Kenapa? Karena banyak orang salah persepsi, menganggap Islam itu adalah perang. Jadi mereka bikin moto, bikin semboyan, wal jihadu sabiluna, jihad itu jalan hidup kami. Nah kan jadi akhirnya mau Islam ya perang, kalau nggak perang ya nggak Islam. Ini kan dari awal sudah keliru, padahal bukan itu. Islam itu agama perdamaian, Islam itu agama ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi kalau kita lihat tengok di zaman Nabi dan para sahabat, Islam datang ke suatu negeri itu nggak hancur, malah menjadi besar, menjadi hebat, menjadi pusat ilmu pengetahuan, menjadi pusat sains, dan seterusnya. Itu yang terjadi. Maka jihad kita itu sebenarnya bukan jihad fisik perang, gebukin orang gitu ya. Itu bukannya tidak ada, tapi itu bagian kecil saja. Yang utama adalah jihad ilmu, menyebarkan ilmu, dan ilmu tidak sebatas ilmu agama doang ya, tapi ilmu umum juga maju kan. Zaman dulu kita tahu kan, para penemu teknologi besar dunia, kalau di zaman abad pertengahan ya, yaitu memang adanya di negeri Islam gitu ya. Ya banyaklah penemuan besar kayak Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Kindi, apa segala macam itu banyak gitu. Yang orang-orang barat sekarang kalau jujur ya, mereka akan mengatakan, iya kami mengambil dasar-dasar ilmu pengetahuan barat maju modern sekarang itu ya dari sejarah, ya mau nggak mau ya dari umat Islam gitu kan. Nah, cuman sayangnya begitu, umat Islamnya dilanda perang, ribut nggak ada urusannya, orang baratnya berhenti perang dan mereka memajukan ilmu pengetahuan. Akhirnya kita sekarang malah mengemis ilmu kepada barat. Itu lagi yang terjadi sebenarnya ya. Maka kembalikan saja seperti semula. Karena fitrahnya agama Islam itu adalah agama ilmu pengetahuan. Maka jihad kita adalah jihad ilmu. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian itu punya kewajiban. Bagaimana anak Bapak, cucu Bapak gitu ya, keluarga kita semua biar pada jadi ahli dalam ilmu pengetahuan. Ya tidak harus jadi ulama, jadi dokter, jadi insinyur, jadi orang-orang yang menguasai teknologi gitu. Dan penguasaan teknologi, penguasaan ilmu pengetahuan itu bukan sesuatu yang sulit. Kita nggak harus perang dulu sama yang punya teknologi, maksudnya tidak harus ngancurin, ngebom apa segala macam untuk bisa dapat teknologinya, nggak usah. Kirim saja pelajar kita ke sana, mahasiswa kita ke sana, ya kan? Kemudian pelajari, bawa pulang. Itu kan seperti yang terjadi pada Jepang. Tahun 1945, Hiroshima, Nagasaki bubar, dijatuhin bom atom, ya kan?
Kaisar saat itu menyatakan ya udah kita berhenti perang, udah kita nyerah tanpa syarat, tarik semua pasukan. Jepang bubarlah ceritanya begitu kan. Nah, tapi kemudian mereka mengadakan aksi balas dendam dalam tanda petik, bukan dengan peperangan, tapi dengan ilmu pengetahuan. Ya, kumpulkan guru yang tersisa, gitu kan. Yang tadinya guru pada angkat senjata, udah pada pulang kampung deh, pada ngajar lagi anak-anak sekolah kita. Mahasiswa kita yang terbaik ini kita kirim ke Amerika. Itu kan negeri musuhnya dia, gitu kan. Tapi dia kirim ke sana. Belajar apa? Teknologi. Ya zaman itu teknologi otomotif, mobil itu lagi jadi primadona, gitu kan. Mereka belajar itu ilmu tentang bagaimana bikin mobil, dan Amerika tahu dan pelit, tidak mau berbagi ilmu tentang mobil gitu ya. Dikasih sedikit-sedikit tapi nggak semuanya lah gitu. Ntar kalah gua gurunya daripada muridnya. Ibaratnya guru silat itu nggak ngasih semua jurus ya. Dari 10 jurus dikasih 5 aja apa 7 lah. Sisain 3. Kenapa? Ntar kalau muridnya lebih pinter kalah nih gitu ya. Tapi orang Jepang nggak mau kalah gitu. Ya oke, kita udah dikasih sebagian ilmu, sisanya bagaimana? Gampang kita cari sendiri. Mereka beli itu mobil Ford buatan Amerika, dibawa pulang utuh ke Jepang, build up, sampai di Jepang dibongkar. Dibongkar, dipelajari sampai detail, sampai mur bautnya semua dipelajari, detail begitu, dan mereka bisa menemukan juga loh, gitu kan. Dan akhirnya apa? Mereka bisa bikin Toyota, mereka bisa bikin Honda dan sebagainya. Tidak lama kemudian Amerika impor mobil dari Jepang. Dan kemudian General Motornya malah bubar, malah mobil Toyota akhirnya di Amerika itu. Yang punya ilmu Amerika. Tapi yang bisa mengembangkannya malah Jepang, dan akhirnya Amerika impor dari Jepang. Itu sama dengan Walkman. Bapak Ibu masih ingat ya, tahun 80-an tuh kita pertama kali demam Walkman. Walkman itu tulisannya Sony gitu ya. Nah, teknologi perekaman, kaset dan sebagainya adanya di barat. Tapi orang Jepang kemudian datang ke sana mempelajari dan sebagainya, lalu mereka bisa memproduksi Walkman gitu kan. Teknologi HP ini, handphone kita, mungkin yang pertama kali mungkin ya Eropa lah ya, apa Jerman atau Finland atau apa dan sebagainya gitu. Oke. Tapi kemudian orang Korea datang mempelajari dan mereka bikin Samsung. Sekarang HP di mana-mana ya Samsung lah gitu. Nokia udah pulang ke rahmatullah gitu ya. Udah kalah gitu ya. Nah, artinya kalau perang secara ilmu pengetahuan itu nggak usah pakai ngancurin gitu loh, ya kan? Cukup menelikung saja. Ibaratnya pertemanan itu pertemanan yang dalam tanda petik culas gitu ya. Menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan, dan menyalip di tikungan. Itu seperti yang terjadi kita dengan Malaysia. Tahun 80, Indonesia sudah lebih dulu kenal komputer gitu. Dan orang Malaysia, orang kampung datang ke Indonesia bengong dia. Melihat komputer bengong, bisa dipencet, bisa begitu gitu kan. Tapi hari ini kita belajar komputer sama Malaysia. Mereka datang ke sini belajar komputer dan mereka bawa pulang dan mereka kembangkan, sementara kita nggak berkembang karena komputernya habis dijual gitu ya. Sampai ada pejabat di Indonesia ini, anekdot aja sih ya, bukan beneran gitu. Ada ditanya sama wartawan, Pak, Bapak punya email? Lalu si pejabat bilang, oh punya, saya dulu tuh punya email. Saya punya 2 malah email tuh. Yang satu sudah saya jual, yang satu saya kasih orang gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kagak paham dia email itu apa. Dia pikir email itu ya desktop itu gitu kan. Nah, itu saking ketinggalannya gitu. Nggak bisa menguasai ilmu pengetahuan. Jadi Malaysia malah lebih maju dari kita. Padahal dulu mereka murid kita. Sekarang kita belajar sama mereka. Itu kan percepatannya luar biasa. Menelikung gitu ya. Nah, dakwah kita hari ini adalah bagaimana dakwah kita itu, jihad kita itu adalah jihad ilmu. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya gitu kan, ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu keislaman, bagaimana bisa kita sebarkan sebanyak-banyaknya ke seluruh dunia. Bukan perang, bukan ngadepin orang kafir lalu kita sembelih, itu bukan. Tapi ngadepin orang kafir lalu kita bombardir dia dengan segala macam ilmu sampai akhirnya kemudian dia kelepek-kelepek dan kemudian dia bilang ya udahlah kalau gitu saya masuk Islam aja deh. Dan satu lagi, boleh jadi orang kafirnya itu dalam beberapa hal dia sudah duluan secara keislamannya. Dia sudah tertib, dia sudah bersih, dia sudah teratur, dia sudah rapi, dia sudah kaya, dia sudah semua banyak. Itu yang semua syarat-syarat dalam Islam itu mereka sudah punya. Yang dia belum punya cuma satu aja, baca syahadat gitu doang sih gitu ya kan. Saya kalau ke Jepang gitu ya, ke negara-negara maju lah gitu kan, saya bilang ini sih seharusnya Islam nih kayak gini. Cuman satu aja, dia masih mabok gitu, minum khamr gitu kan. Tapi kalau yang namanya tertib, itu udah tertib banget. Saya kemarin waktu ke Jepang diceritain sama teman-teman yang tinggal di sana,
Di sini unik Ustadz, orang walaupun mabok, kafir kan, mabok gitu kan, tapi kalau buang sampah mah tetap gitu di tempatnya gitu. Kafir dia, nggak pernah sholat, nggak pernah wudhu, tapi buang sampah itu kan di sana sampah itu kan ada dibagi menjadi ini sampah organik, anorganik gitu-gitu kan, pakai warna itu. Dia nenek-nenek udah tua 70 tahun lagi mabok jam 2 malam, buang sampah tuh udah sesuai gitu dengan kalau kita kan enggak ya, kita bukannya nggak sesuai, tempat sampahnya nggak ada. Jadi seluruh tempat kita itu adalah tempat sampah. Nah, itu kalau kita ke Mesir itu, Kairo itu adalah tempat sampah terbesar di dunia. Dimanapun kita buang sampah terserah. Nah, gitu kan. Ya ini bukan jelek-jelekin Mesir sih, tapi ya itulah faktanya. Gitu. Itulah faktanya. Itu yang sudah banyak dikritisi oleh dari Muhammad Abduh sampai filmnya Khawatir itu. Nah, itu sudah banyak dikritisi. Tapi ya begitulah, agak susah gitu ya. Bukannya nggak bisa, cuman nggak mau mungkin ya. Orang kita nih, orang Indonesia, kalau ke Singapura, tiba-tiba jadi taat gitu. Tiba-tiba jadi taat. Begitu balik ke Indonesia, nggak taat lagi. Dan orang Singapura kalau pengen mabok ke Indonesia dulu gitu. Kenapa? Di sini nggak ada peraturan yang aneh-aneh gitu kan. Kalau dia balik lagi ke negerinya, dia jadi orang taat lagi. Nah ini jadi kacau juga. Negeri Islam kok jadi terkenal sebagai negeri tempat ancur-ancurannya segala itu kan. Nah maka ilmu itu dibutuhkan. Jihad kita hari ini jihad ilmu, bukan jihad fisik perang ngebunuhin orang kafir. Mungkin di daerah-daerah tertentu masih ada, tapi harus sifatnya lokal dan kasuistik gitu, dan nggak bisa dibawa-bawa ke kita. Ya mereka ribut sama misalnya ada pemerintahan yang diktator lalu menghabisi gitu kan. Oke lah mereka angkat senjata kalau memang benar ya gitu, silakan aja gitu. Misalnya Palestina dijajah sama Israel lalu mereka angkat senjata, itu urusan mereka gitu kan. Ya kita bantu lah, bantu doa, bantu apa dan sebagainya, tapi bukan berarti kalau kita ketemu orang yang ini dia orang barat, orang bule di mana saja lalu kita bom, kita hancurin dan sebagainya. Alasannya apa lu ngebom gua? Lu dukung Israel, berarti lu musuh gua juga gitu. Terus kita bunuh, kita apa? Nah, itu nggak begitu caranya. Ya perang, tapi jangan semua orang dibawa-bawa dan kemudian kita jadi kayak hidup kita hanya untuk perang. Nah, ini tidak tepat gitu. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah udah lebih dari 1 jam ya. Tadi dari jam 5.30 teorinya, sekarang sudah jam 6.43, udah hampir jam 7. Saya kira cukup ya. Kebetulan hari ini kita di Rumah Fikih sedang mengadakan daurah sholat. Nanti kita akan mulai jam 8, jadi ya ruangan ini dan seterusnya ini mau kita pakai juga gitu ya. Baik, itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan lagi pada pimpinan acara. Terima kasih ya Ustadz, jazakallahu khair atas tausiahnya. Kita sekarang akan memasuki sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya mohon izin Ustadz, kita akan menyampaikan maklumat. Ya, maklumat. Ya, silakan. Ya. Pertama, insya Allah besok pagi kajian pada subuh akan disampaikan oleh Ustazah Isnawati Rais menyambung tadabbur Quran surat Al-Baqarah dari ayat 238 sampai 242. Kemudian acara yang biasa kita lakukan jalan-jalan ke negara-negara sahabat insya Allah akan dimundurkan pada jam 1. Nanti mungkin Pak Fadian ada di sini nggak ya? Bisa bantu menerangkan. Kita akan study tour ya, ngajak adik-adik kita mahasiswa dari Gajah Mada, dari PB, dan beberapa universitas lain akan melakukan study tour, terutama mereka fakultas dari peternakan, pertanian, akan menuju ke New Zealand, ya, ke tempat peternakannya Pak Ustadz Reza Abdul Jabar. Ya, kurang lebih berjalan 2 jam, dari jam 1 sampai jam 3. Ya. Para jemaah yang mau ikut bergabung nanti bisa ditanyakan ke admin kami ya untuk mendaftarkan diri. Kemudian di minggu depan kita akan ada program fikih waris dan harta keluarga. Ya, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu ya, kalau tidak salah ini ya. Ini juga sama, bisa dapat informasinya dan yang mau mendaftar bisa mendaftar di admin kita. Kemudian kajian bedah Iqra batch 2. Nah, ini yang Pak Edi biasa telah melakukan kemarin sebagai koordinatornya batch pertama. Mungkin ada Pak Edi di sini, bisa bantu Pak Edi menyampaikan informasinya Pak Edi.
Masih ada Pak Edi. Waalaikumsalam Pak. Ya, bagaimana Pak Edi untuk batch 2-nya Pak Edi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung dan terima kasih waktunya sebentar Ustadz Sarwat, dan ini juga jihad ilmu Ustadz. Iya, silakan. Dan alhamdulillah dari manajemen Pejuang Subuh akan mengadakan classical training online, yaitu kajian bedah Iqra batch 2, langkah mudah tahsin dan tilawah Al-Quran, yang akan kita selenggarakan hari Minggu besok tanggal 18 Oktober dan dilakukan selama 4 kali, yaitu sampai tanggal 26. Bagi Bapak Ibu Oktober ya, 18 Oktober, kami harapkan mungkin bisa mendaftar karena kita kelasnya terbatas, dan insya Allah bisa langsung diketik itu di admin Iqra di bawah, link bawah, mungkin bisa diperbesar Pak Said atau Pak Agung, mohon bantuannya Pak. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi untuk jihad ilmu, inilah bekal kita untuk bisa belajar Al-Quran, membaca secara tahsin dan tilawah Al-Quran dengan cepat dan mudah bersama-sama dengan Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Uci Armizi. Kemudian bagi para peserta dan juga grup pengajian hari Senin dan Rabu yang sudah mengikuti kajian bedah Iqra batch yang pertama, kami masih memberikan after training service yang insya Allah akan kami selenggarakan besok hari Minggu malam tanggal 20 September pukul 19.30 sampai dengan jam 21, yaitu dengan agenda sharing session pendalaman aplikasi hukum tajwid ke dalam metode Iqra. Dan kami harapkan bisa bergabung sehingga bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mengikuti di batch pertama, kami harapkan setelah bisa membaca dengan lancar dan tartil, kami harapkan nanti untuk bisa mengikuti program selanjutnya, peningkatan ilmu, yaitu berjihad ilmu lagi. Insya Allah dengan peningkatan ilmu, Allah akan meningkatkan derajat kita, yaitu ke dalam program menulis huruf Arab. Sebelum kita nanti program selanjutnya adalah program tarjim atau menterjemah. Inilah beberapa program yang insya Allah atas dukungan Bapak-Bapak Ibu semuanya, doa dan juga bantuan secara tim teknis kami penyelenggara training, insya Allah Allah mudahkan ya, dalam rangka seperti tadi Ustadz Sarat mengatakan, saatnya lah kita berjihad dengan jihad ilmu Al-Quran yang insya Allah kita bekal di akhir nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan ya. Kemudian kita akan melaksanakan bakti sosial karena berkaitan dengan adanya PSBB ini. Insya Allah kami akan menyalurkan kembali bantuan sembako untuk tahap kelima yang akan kami laksanakan insya Allah pada tanggal 22 September 2020. Dan karenanya dengan segala kerendahan hati kami Bapak Ibu yang berjemaah untuk berpartisipasi dalam kegiatan baksos ini. Dan Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dapat mendonasikan atau dapat menghubungi Bendahara Pejuang Subuh Bapak Irwan Aditya di 0811828246 atau mentransfer langsung ke rekening Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah di Bank Syariah Mandiri 7119543357. Dan segala suatu informasi yang ingin ditanyakan dapat menghubungi admin kami di 0811 17 30 114. Kami ulangi 0811 17 rakaat 30 juz 114 surah. Ya, demikian maklumat yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Kita kembali ke sesi tanya jawab, ya Ustaz ya. Iya, silakan. Kalau kami lihat di sini belum ada yang bertanya, mungkin di forum ada yang mau bertanya, bisa raise hand. Ada yang mau bertanya atau mau dialog, diskusi? Mungkin kalau Pak Mulyadi ya, silakan Pak Mulyadi. Di unmute sebentar ya. Ya, silakan Pak. Ya, unmute dulu Pak. Pak Mulyadi. Malah live kayaknya, salah pencet. Ada yang mau bertanya sambil menunggu Pak Mulyadi? Pak Sujono, silakan di unmute Pak Jono. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah Pak Suyono, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz mau tanya nih mengenai konsep jihad itu ya. Kalau jihad kan kita bela negara gitu ya. Itu di situ ada pahlawannya atau mujahidnya. Ini kalau misalnya yang saya tanyakan tuh gini, kalau misalnya kalau kita melawan negara komunis itulah kita istilahnya itu ada kita membela negara gitu. Itu ketahuan nih. Ini pahlawannya kita nih kalau Indonesia lawan katakanlah Cina itu. Kita kan melawan negara komunis nih. Jihad. Ini kan pahlawannya itu mujahidnya ada nih. Nah, sekarang kalau orang Cinanya itu di sana itu pahlawannya ada apa enggak itu? Apa termasuk pahlawan juga gitu. Nah, yang kedua itu kalau negara Islam sama negara Islam nih pada perang nih kayak Irak dan Iran itu sama-sama muslim tuh. Kan sama-sama membela negara itu. Ini apakah dua-duanya juga itu bela negara apa sebagai mujahid juga itu? Pahlawannya dua-dua negara itu. Itu aja Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak Sugiono, ini pertanyaannya ada dua. Yang pertama, misalnya Indonesia lawan negara kafir ya. Cuman agak susahnya begini, Bapak memberi contohnya RRC gitu. Yang mana kita tidak pernah punya sejarah perang antara kita dengan RRC. Mungkin kalau Bapak kasih contoh yang gampang, jangan Cina, Jepang. Karena kita pernah punya sejarah kita perang lawan Jepang. Yang waktu itu ada namanya resolusi jihad. Itu ada perang lah begitu kan. Nah, kemudian juga lawan sekutu atau Belanda sebenarnya. Itu pakai Allahu Akbarnya Bung Tomo itu kan dalam rangka mengusir agresi Belanda gitu kan. Nah, maka bendera Belanda tuh kita robek gitu ya. Dan terkenal sebagai ya Hari Pahlawan tuh 10 November. Ya yang wafat dari kita anggap sebagai pahlawan, bahkan secara hukum syariah kita bilang matinya mati syahid gitu kan. Lah mereka ya terserah mereka bilang pahlawan apa enggak. Saya enggak tahu ya. Perangnya Jepang lawan Indonesia itu yang mati itu di sana dianggap pahlawan juga apa enggak ya. Mungkin teman-teman yang pada tinggal di Jepang, kuliah di Jepang tuh coba buka literatur gitu. Itu tentara-tentara Jepang di zaman tahun kita tahun 42 sampai 43 yang pada dikirim ke Indonesia, itu kalau pada mati terbunuh apakah di sana juga ada taman makam pahlawannya gitu ya. Tapi kan itu dulu, maksudnya ya itu kejadiannya pada saat itu dan kemudian kita merdeka, Jepang mengakui kemerdekaan kita, damai, ya sudah itu masa lalu. Tilka ummatun qad khalat, itu adalah umat yang sudah lewat. Nah hari ini kita tidak bisa mengungkit-ungkit kalau ketemu orang Jepang, woi mantan musuh lo gitu, nggak bisa juga. Orang ada ratusan bahkan mungkin ribuan ya pelajar kita tinggal di Jepang kok belajar teknologi dan sebagainya dari orang Jepang. Mereka juga mengirimkan scholarship gitu ya, beasiswa ke kita gitu. Artinya hubungan pendidikan, ekonomi, dagang, apa semuanya sudah terjalin dengan baik. Sehingga kita nggak bisa bilang kita perang sama Jepang. Iya dulu, tapi kalau sekarang enggak. Nah kalau yang Cina gitu ya, kita dulu di Indonesia memang ada pemberontakan PKI. PKI-nya yang ngebunuhin sesama bangsa kita sendiri, yaitu kafir lah gitu ya, musuh dia tidak beragama, dia ateis gitu kan. Tapi pemerintah Cina yang konon dikatakan ikut menyokong, nah itu apakah, nah ini menarik ya diskusinya, apakah kita anggap sebagai kafir juga? Dalam arti kalau pada saat itu ya, kalau kita ketemu Presiden Cina, Perdana Menteri Cina siapa zaman itu ya, yang pasti bukan Deng Xiaoping ya atau siapalah gitu. Apakah itu hukum status hukumnya? Apakah dia juga kafir harbi juga? Dia ngedukung pemberontak di Indonesia. Pemberontaknya pasti musuh lah ya. Kita bunuh lah gitu istilahnya PKI-nya. Tapi ketika kemudian sudah berhasil ditumpas gitu kan. Dan kemudian masanya sudah berlalu, apakah kita masih bisa mengatakan bahwa anak keturunannya orang PKI, anaknya ya, anak biologisnya itu atau cucunya mungkin itu, masih kita anggap sebagai dia kafir harbi juga, sekarang yang ketemu di mana langsung kita cekek gitu, kan enggak juga kan gitu. Nah, apalagi negara sponsornya dulu, rezimnya mungkin sudah ganti kan. Nah, kalau rezimnya sudah ganti kan berarti sudah bukan lagi. Begitu juga mungkin Amerika ya, Amerika mungkin pernah menjajah Irak gitu misalnya, atau Afghanistan atau apa gitu.
rezimnya iya, oke. Tapi kalau rezimnya udah berganti, udah ganti yang lain lagi, itu kan berarti sudah masa lalu, sudah bukan yang ada gitu. Jadi rezim berganti sehingga kebijakan satu rezim itu tanggung jawabnya rezim itu. Begitu dia tumbang berganti dengan yang lain, ya kita sudah berurusan dengan orang lain lagi, sudah bukan dengan istilahnya pihak yang sama dulu. Memang namanya masih Amerika, tapi bukan berarti Amerika yang kemarin jadi musuh kita gitu. Karena itu misalnya naiklah Barack Obama gitu kan, kebijakannya kan tidak represif kayak siapa presiden yang sebelumnya misalnya atau yang sekarang gitu ya. Nah, maka oleh karena itu kita tidak bisa kemudian memposisikan gitu ya suatu negara pernah sekali perang sama kita untuk selamanya jadi musuh kita terus. Ya enggak juga. Perang itu kan ada damainya juga, ya kan? Ada gencatan senjata juga. Bahkan kalau di zaman modern sekarang, rezim dari semua pemerintahan itu berganti gitu. Dulu Indonesia di bawah siapa? Di bawah Soekarno, ganti Soeharto. Kebijakannya beda lagi. Gitu kan? Maka negara-negara yang perang lawan Indonesia di zaman Soekarno itu sudah nggak bisa meneruskan peperangan begitu rezimnya udah ganti. Nah, ini yang berbeda tuh di situ. Kecuali kalau rezimnya yang lama meneruskan kebijakan rezim yang baru, meneruskan lagi, nah itu mungkin iya. Tapi kalau dia sudah ganti kebijakan, ya sudah gitu kan. Jangankan ganti rezim yang sama, kalau dia ganti kebijakan karena ada gencatan senjata dan sebagainya, selesai kan begitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua terkait dengan perang Iran-Irak atau negara-negara Islam yang saling berperang. Nah, memang ini juga agak susah ya kita memahaminya begitu. Siapa yang pahlawan, siapa yang musuh gitu. Karena seharusnya jihad itu tidak boleh dilancarkan kepada sesama umat Islam sendiri. Tidak boleh, ya tidak bisa diterima secara logika dan secara syariah. Ada dua orang muslim itu perang yang sama-sama bilang ini jihad. Itu tidak masuk akal, tidak masuk syariah. Walaupun masuk dalam fakta. Nah, faktanya pernah ada. Dan itu melibatkan orang paling mulia yang disebutkan oleh Nabi sebagai khairul quruni qarni. Generasi paling baik adalah generasi zamanku, wa tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi lagi sesudahku. 3 lapis generasi itu Nabi mengatakan paling baik. Tapi, nah, di masa itu pula setelah Nabi wafat, di zamannya Ali bin Abi Thalib ada 2 perang antara sesama umat Islam. Ada perang Jamal, ada perang Siffin yang melibatkan sahabat menjadi 2 blok atau 3 blok. Blok Ali, blok Muawiyah, blok non-blok. Gitu kan. Nah, itu perang dan yang melakukannya sahabat. Nah, kita kalau ngebahas tema itu memang kita rada-rada ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ngeri-ngeri sedap tuh kita bagaimana ya cara kita memposisikan siapa yang pahlawan, Ali kah atau Muawiyah gitu. Kalau Ali yang pahlawan berarti Muawiyah kafir apa gimana? Padahal Muawiyah itu juga penulis wahyu juga ya, termasuk sahabat yang mulia juga gitu kan. Dan kalau kita bilang yang pahlawannya adalah Muawiyah, loh Ali mau diapain gitu kan? Nah, ini kita jadi confused di situ ya. Kita jadi pusing gitu melihat kayak gitu. Tapi itu ternyata Allah mentakdirkan itu terjadi. Nah, sehingga kalau di zaman sekarang terjadi juga antara sesama umat Islam saling perang, saling bunuh dan sebagainya, ya setidaknya kita bilang, oh dulu juga pernah terjadi itu. Cuma para ulama sepanjang sejarah tidak menyebutkan apa yang antara Ali dan Muawiyah perang itu sebagai jihad. Tidak. Tidak disebut jihad, gitu enggak. Mereka menyebutnya fitnah. Nah, beda itu. Antara jihad dengan fitnah. Ya, kalau sebagian penulis buku menyebutkan episode perangnya Ali dan Muawiyah itu disebut dengan fitnah kubro. Fitnah yang dahsyat. Karena melibatkan 2 orang mulia. 2 orang yang dijanjikan surga, gitu kan? Tapi perang. Nah, itu mungkin terjadi. Tapi itu namanya bukan jihad. Sehingga yang mati bukan mati syahid, gitu ya, atau mati kafir, mati keleset, tapi yaitu kalau saya sih mengistilahkan dengan collateral damage. Collateral damage. Korban dari fitnah yang terjadi, ya kan? Ya semoga matinya sih mati syahid gitu ya. Dan itu terjadi sekarang ketika terjadi penyerbuan kepada Syekh Ramadan Al-Buti, ya itu yang nyerang siapa? Yang ngebom masjid tempat beliau lagi ngajar itu siapa? Mujahidin dari faksi yang berbeda. Yang satu maunya A, yang satu maunya B,
Dan para ulama di Damaskus saat itu ya susah mereka, fitnah gitu kan, dan banyak yang meninggal. Ya termasuk Said Ramadan Al-Buti itu ulama besar, jadi korban perang. Beliau tidak perang, cuma beliau ya ibarat kata kita itu mungkin agak offside gitu ya. Offside itu begini. Beliau ulama besar di Syria. Ya beliau diakui keulamaannya oleh negaranya, oleh Asad gitu kan. Tapi oleh orang yang benci sama Asad, beliau dianggap pro Asad dan halal darahnya, maka beliau dibunuh. Nah, ini kan sebenarnya atas nama jihad gitu kan. Nah, ini sebenarnya fitnah sebenarnya. Beliau pastinya tidak membenarkan adanya pembunuhan, dan kita seluruh umat Islam sedunia tidak pernah membenarkan adanya pembunuhan terhadap seorang ulama besar sekelas Dr. Said Ramadan Al-Buti. Nggak mungkin gitu kan. Nah, tapi sebagian kalangan yang memfatwakan halal darahnya, nah itu ternyata juga ulama juga, dan kemudian itu yang dikatakan fitnah. Kalau dulu di zaman Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah itu terjadi, maka juga sekarang terjadi. Tapi balik lagi, itu bukan jihad, itu fitnah. Kalau fitnah bukannya kita siramin bensin, bukannya kita tiup-tiup biar tambah besar, namanya juga fitnah. Ibarat kata rumah kita kebakaran, nah itu fitnah. Jangan disiram bensin. Kalau perlu kita ambil karung goni basah, kita tutupi api yang membakar itu biar lama-lama apinya padam. Ya kalau ada kerugian, korban jiwa dan sebagainya itu collateral damage gitu ya. Korban salah sasaran lah. Semoga Allah menerima arwahnya para orang-orang yang jadi korban fitnah seperti itu. Tapi itu bukan jihad. Dan tidak berhak mengatasnamakan jihad. Karena ini adalah konflik yang tidak jelas. Jeluntrungannya yang mau dibela apa sebenarnya. Bagaimana mungkin di sini pasukan muslim nembakin orang di sana sambil teriak Allahu Akbar, yang di sana balas nembak sambil teriak Allahu Akbar. Itu nggak masuk akal gitu loh. Nggak masuk akal. Dan lebih nggak masuk akal lagi kita yang nggak tahu ceritanya malah bantuin salah satu pihaknya. Lebih nggak masuk akal lagi. Yang ada harus kita bilang, woi berhenti, ngapain lo tembak-tembakan? Kan harusnya begitu. Ya kan? Bukannya malah kita bantu yang ini, bantu yang itu. Enggak. Itu namanya memperkaya orang kafir. Kenapa memperkaya orang kafir? Karena buat perang, mereka butuh senjata, butuh peluru. Emang dikira murah tuh pelor satu biji. Itu satu peluru bisa buat makan 10 orang itu, harga satu peluru. Nah kalau dia beli AK-47 atau dia Kalashnikov ya, atau dia ambil M16 gitu, itu sekali nembak, berapa ratus peluru itu. Itu berapa banyak orang bisa dikasih makan dengan sekian ratus peluru itu. Tahu nggak beli pelurunya di mana? Ya pabrik senjatanya ya di orang kafir. Jadi kalau kita bikin perang di mana-mana, kita tuh ngasih makan orang kafir gitu sebenarnya itu. Ya kan? Ada jihad sesama umat Islam, perang sama umat Islam di mana? Itu kalau kita bantuin salah satunya, terserah ya yang mana gitu. Ya itu duitnya buat apa sih? Buat beli peluru gitu loh. Buat beli peluru berarti kan kita ngasih makan orang kafirnya. Yang tertawa senang dan tepuk tangan siapa? Lord of War, dewa perang. Yang dia jualan senjata. Kesini dia jual, ke situ dia jual. Nah, gitu kan? Kita mau itu kemudian duit kita malah buat ngasih makan orang penjual senjata itu kan enggak. Jadi kalau di tengah umat Islam terjadi perang, ya kita hentikan. Enggak ada bantu-bantuin beli perang apa dan sebagainya. Enggak, kalian tuh damai dulu, duduk perkaranya apa. Enggak kemudian kita main dukang-dukung aja. Enggak tahu duduk perkaranya kan kita. Nah, apakah kita pernah tinggal di sana dan tahu apa masalahnya? Kan enggak. Cuman masing-masing bikin propaganda, bikin film, bikin video, bikin apa, dan kita terprovokasi gitu loh. Dan kemudian kita ikut menyumbangkan dana ke sana. Ternyata di sana orang Islam lawan orang Islam. Itu contohnya ISIS itu kan. Nah, ISIS perang, kita bantuin dananya. Ternyata ISIS memerangi sesama umat Islam. Orang dipenggal, orang digorok, orang apa dan sebagainya. Islam membunuh Islam. Lalu kita bantuin salah satunya, sama aja kita bantuin orang kafir jualan senjata. Kan begitu sebenarnya. Baik. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz ini masih ada waktu Ustadz? Ya, silakan. Ini ada masih berpertanyaan. Pak Mulyadi, silakan Pak Mulyadi tadi yang resen. Tes. Iya, silakan Pak Mulyadi. Sudah masuk ya? Iya, sudah masuk. Oke, terima kasih. Alhamdulillah Pak Ustadz Ahmad Sarbat ketemu lagi. Sudah kangen 6 bulan nggak ketemu tatap muka. Iya. Pertanyaan saya
saya ada dua hal pertanyaan. Satu, kalau Imam Maliki dan Syafi'i itu mana yang lebih senior? Saya concernnya ini sebetulnya mengenai persatuan ya. Artinya perbedaan itu jangan membuat menjadi sesuatu ke arah jihad fisik gitu kan ya. Lebih baik arah jihad ilmu ya. Yang kedua mungkin sharing ya Ustaz, enggak apa-apa ya. Mungkin saya dari agama mungkin sangat kurang. Mungkin saya ingin sharing mengenai ilmu dunia ya, Banyak Pak Ustadz sampaikan tadi bahwa ilmu dunia itu banyak manfaatnya juga ya, Ustadz ya. Nah, oleh karenanya ya saya kira mestinya kaum agama ya atau ustadz ini kolaborasi sama dengan orang-orang ilmuwan ya, yang tentunya dengan kolaborasi itu akan sangat bermanfaat ya ini ya. Nah, saya dapat yang sangat fundamental bahwa di Quran itu mengenai spiritual vertikal ke Allah itu hanya mungkin 2% ya Ustadz. Sedangkan mengenai petunjuk tentang kehidupan itu 97% ya. Jadi kesimpulannya kan akhlak itu sangat-sangat penting. Jangan sampai akhlak Islamik yang baik ada di negara yang non-Muslim. Yang menurut survei Selandia Baru itu Islamiknya paling tinggi walaupun dia bukan Muslim, dan Finlandia ya. Nah, oleh karenanya mengenai jihad ilmu dan jihad fisik ini saya kira sangat relevan dalam situasi sekarang ini, karena saya ingin sekali bahwa bangsa ini bersatu, baik Muslim dan non-Muslim, apalagi sesama Muslim. Oleh karenanya saya kira mungkin ke panitia, saya kira tausiah ini kalau bisa direkam Pak, di-share ya, mudah-mudahan ini sangat fundamental. Karena memang kita ingin bersatu. Saya kira itu Pak Ustadz yang pertanyaan pertama mengenai Imam Maliki dan Syafi'i karena relevan terhadap perbedaannya. Ya. Yang kedua saya sharing aja. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Mulyadi. Pertanyaan pertama itu terkait dengan mana yang lebih senior atau lebih besar madhab Asy-Syafi'i dengan madhab Maliki. Kalau kita bandingkan, kita compare kedua mazhab ini, tergantung sudut pandang yang mau kita lihat ya. Kalau bicara usia atau umur gitu ya, yang pasti Imam Malik itu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Bahkan dari masih sangat belia, Imam Syafi'i itu baru usia 15 tahunan begitu, masih remaja banget, itu sudah jadi muridnya Imam Malik dengan beliau menghafal Al-Quran, menghafal kitab karya Imam Malik Al-Muwatta. Nah, dimasukkan di kelas yang udah pada senior, yang rambutnya pada tinggal 2 itu, gitu kan. Di kelas yang paling senior, kalau kita hitungannya bukan cuma S2, S3, tapi S8 lah gitu, apa S9 plus gitu istilahnya. Nah di situ. Tapi Asy-Syafi'i masih muda, masih 15 tahun gitu ya. Nah, beliau tentu banyak sekali mendapatkan ilmu dari gurunya Imam Malik rahimahullah. Dan ketika Imam Malik itu masih hidup, Imam Asy-Syafi'i nggak pernah berhenti jadi murid. Sampai akhirnya sang guru wafat, barulah murid itu mengembangkan ilmunya, ya, memberikan mazhab tersendiri gitu. Jadi mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki itu tidak pernah hidup dalam waktu yang bersamaan. Maksudnya mazhab Maliki dalam arti Imam Maliknya gitu kan. Jadi Imam Malik itu tidak pernah menyaksikan Imam Syafi'i bikin mazhab gitu. Karena di masa hidupnya Imam Malik melihat Imam Syafi'i adalah muridnya. Tapi setelah wafat gitu ya, barulah Imam Syafi'i mengembangkan mazhabnya sendiri. Karena memang ya tentu zaman kan berbalik gitu kan. Dan anehnya lagi, bukan aneh sih ya, uniknya adalah banyak dari murid-murid Imam Malik yang kemudian ikut kepada Imam Asy-Syafi'i, belajar agama gitu. Walaupun sebagian juga tetap meneruskan tradisi gurunya. Nah, jasa Imam Malik terhadap Imam Syafi'i itu luar biasa. Banyak sekali dan ya tidaklah akan jadi seorang Syafi'i besar gitu ya kalau tidak dari Syafi'i kecil yang mana dulu ngajinya sama sang guru.
bahkan Imam Asy-Syafi'i masih rutin ya mengirimkan pahala bacaan Al-Quran, baca suratul Fatihah kepada Imam Malik gitu. Dalam beberapa riwayat disebutkan seperti itu. Walaupun nah nanti Imam Syafi'i juga punya kritik gitu terhadap mazhab Maliki, yang mana yang dikritik itu sebenarnya bukan Imam Maliknya sih, tapi murid-muridnya yang kemudian ya istilahnya ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Maliki gitu. Itu ada banyak yang nggak sama gitu. Dan Imam Asy-Syafi'i ketika mengatakan begini atau begitu gitu ya, beliau tentu punya hujjah yang sangat kuat, yang mana hujjah ini diperkuat karena Imam Syafi'i juga berguru kepada mazhab yang lain, yaitu mazhab Hanafi. Jadi percampuran dari mazhab Maliki Hanafi itu disimulasikan gitu ya, distimulasikan ya, kemudian jadi mazhab baru yaitu mazhab Syafi'i yang tentu dalam beberapa hal tidak sama dengan mazhab Maliki. Tapi lepas dari itu semua, kalau kita bicara tentang besar pengaruhnya kemudian hari ini gitu misalnya, kalau hari ini secara diasporanya pemeluk mazhab Syafi'i itu boleh dibilang mayoritas ya. Baik di barat ataupun di timur. Di barat itu maksudnya di Afrika dan sebagainya itu ada mazhab Syafi'i. Mesir itu gudangnya, terus di Jazirah Arabia juga pastinya, di Irak, di Damaskus, di mana. Bahkan yang lebih unik makin ke timur, Asia Tenggara, itu malah jadi dominan. Kalau di negara-negara lain tuh Syafi'i dengan yang lain tuh katakanlah dia berdampingan gitu ya. Tapi kalau udah ke Asia Tenggara, sinyal yang nyampe ke sini cuma Syafi'i doang. Yang lain tuh putus sinyal. Jadi kalau udah masuk ke daerah kita nih, Indonesia, Akbar Daulah Islamiyah fil Aram, negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia. Plus Brunei, samping kita kecil tuh ya. Malaysia cuma 10% dari kita, Singapura apalagi kecil banget. Thailand gitu. Itu Asia Tenggara itu satu wilayah yang gede juga itu. Indonesianya saja sudah terbesar di dunia, apalagi Asia Tenggara itu wilayah yang cukup besar itu. Itu uniknya adalah hanya Syafi'i. Tidak ada, jangankan Maliki ya, bahkan Hanafi saja yang terbesar kedua pun juga tidak ada di Indonesia dan di Asia Tenggara. Baru kalau kita ke Asia Tengah, masuk India, Pakistan gitu, nah baru itu lebih dominan Hanafinya. Di India ada Syafi'i, tapi dominannya pasti Hanafi. Jadi kalau saya buat urut-urutan dari jumlah pemeluknya gitu ya, Syafi'i itu mazhab yang kalau boleh bilang tuh yang semua orang pakai di seluruh dunia gitu kan. Bahkan kalau Asia Tenggara hanya Syafi'i malah gitu. Nah yang kedua urutannya adalah mazhab Hanafi gitu. Kemudian yang nomor 3 baru Maliki. Maliki itu hanya ada di teritori di daerah Maghrib saja, Afrika Utara, mulai dari Libya, Tunis, Aljazair, Maroko, 4 negara itu kalau dijumlah orangnya nggak terlalu banyak sebenarnya yang bermazhab Maliki itu, gitu kan? Nah, yang paling akhir, yang paling kecil adalah mazhab Hambali. Karena apa? Karena selama beberapa abad mazhab Hambali ini hilang, lost, gitu. Dan baru ditemukan kira-kira 100 tahun yang lalu di-endorse oleh negara petrodolar yaitu Saudi Arabia. Saudi Arabia itu kemudian mengendorse mazhab ini dan kita ucapkan terima kasih banyak pada pemerintah Saudi Arabia yang bisa mengembalikan khazanah mazhab Hambali. Hambali ini Imam Ahmad bin Hanbal pendirinya itu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, sangat hormat pada Imam Asy-Syafi'i, sangat dan juga tadi saya bilang setiap hari Jumat beliau membacakan Al-Quran yang hadiahnya pahalanya dihadiahkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i juga. Nah, mazhab Hambali ini sepanjang zaman itu naik, turun, tenggelam, timbul, dan akhirnya kemudian hilang, gitu kan? Dan dengan berdirinya pemerintahan Saudi Arabia, kemudian mereka mengendorse habis-habisan mazhab tersebut dengan mendirikan banyak universitas, kampus di dalam Saudi ataupun di luar, termasuk saya. Saya ini kuliah di LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Indonesia, itu sebenarnya adalah cabang dari Jami'atul Imam Muhammad Ibnu Saud Kerajaan Saudi Arabia yang pusat kampusnya itu ada di ibu kota, di Riyadh. Mereka buat cabang di Jakarta dan saya jadi mahasiswanya. Kenapa? Pertama gratis, yang kedua kita digaji. Jadi sedemikian seriusnya pemerintah Saudi Arabia mengendorse mazhab ini, mazhab Hambali gitu ya.
sampai kemudian semua mahasiswanya tuh dibayar begitu. Baik yang di Saudi ataupun yang di luar Saudi kayak saya ini. Saya sebulan tuh dapat 200 real gitu. 200 real tuh kalau kita rupiahkan 1 real misalnya 4.000 ya 800 ribuan lah. Tapi kalau yang mahasiswa kita di Saudi, di Mekah, Madinah, di Riyadh yang sono itu malah dapatnya 845 real gitu ya. Ya 800 kalau kita kali 4 udah 3,2 juta gitu sebulan. Mahasiswa itu dibayar gitu. Saking mereka ingin mengendorse mazhab Hambali, walaupun juga bukan berarti yang kuliah di Saudi pasti bermazhab Hambali, tapi setidaknya jadi punya apresiasi terhadap mazhab Hambali itu, dan it's okay, nggak ada masalah. Karena itu juga mazhab Islam juga. Tapi kalau kita lihat dari segi jumlah pemeluknya gitu, mazhab Hambali itu paling sedikit sebenarnya, karena juga baru saja dia ada timbul tenggelam lalu ditimbulkan lagi dan belum begitu viral. Ya sebagian ada juga yang sudah memviralkan gitu ya, banyak lulusan dari Timur Tengah yang pulang ke Indonesia bergelar EC lalu kemudian mendakwahkan mazhab Hambali gitu ya. Banyak juga ya, walaupun tidak dominan begitu. Ini kalau kita bicara perbandingan mazhabnya, yang jelas mazhab-mazhab itu tidak saling istilahnya saling bermusuhan atau saling bertentangan. Silakan saja seorang mau pilih mazhab yang mana, yang penting dia punya akses untuk mempelajarinya. Kuncinya adalah kalau Anda mempelajari satu mazhab ya Anda jalankan saja gitu. Jangan kemudian Anda tinggal di mana, belajarnya mazhab apa, kemudian malah pakai mazhab yang lain yang nggak pernah dipelajari. Nah, itu yang jadi runyem begitu ya. Nah, kalau yang kedua saya kira ini bukan pertanyaan tapi pernyataan, ya memang begitulah kondisinya. Kita sekarang ini jihad ilmu, kita harus perbanyak ya, bukan hanya ilmu agama tapi juga ilmu pengetahuan yang modern. Kalau ilmu agama perlu kita ambil dari sumbernya yang original dari para ulama yang memang memangku ilmu tersebut. Karena sekarang ini banyak juga orang yang bukan ulama, yang nggak pernah belajar, tapi kemudian pakai atribut seragam kayak ulama, lalu kita seolah-olah belajar ilmu agama, padahal bukan, gitu ya. Sebagaimana juga kalau kita mau belajar ilmu sains, gitu ya, ilmu pengetahuan yang umum, gitu, ya tentu kita belajar kepada yang ahlinya lah, gitu ya. Kalau kita mau belajar apa nih, misalnya ilmu tentang teknologi, gitu ya, ya kita belajarnya ke negara-negara yang maju dalam bidang ilmu teknologinya, pastinya begitu kan. Jangan belajar dari yang lebih rendah dari kita, begitu. Nah, maka dua-duanya itu bagian dari jihad ilmu. Nah, hari ini jihad ilmu kita itu kayaknya sudah cukup berhasil kalau menurut saya ya. Kalau saya diundang oleh para mahasiswa kita yang tinggal di luar negeri, negara-negara yang maju kayak di Jepang, di Singapura, di mana gitu ya. Nah, itu banyak loh mahasiswa kita yang pinter-pinter di sana. Tinggal masalahnya begini, kalau mahasiswa kita sudah pinter, itu mau nggak dimanfaatkan ilmu mereka untuk di negeri kita? Nah, tentu kan ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya tantangannya adalah mereka pinter dan mereka juga ditawar loh, diiming-imingi oleh negara lain yang sudah siap mau maju. Jadi sebutlah misalnya begini, kita punya jagoan dalam bidang komputer lah gitu misalnya. Nah, pilihannya apa? Mahasiswa kita mau pulang ke Indonesia atau mau pulang ke negara orang lain yang mau menggaji dengan nilai 10 kali lipat kalau gajinya di Indonesia. Oh, itu kan jadi susah itu, ya kan? Apalagi kalau dia pulang ke Indonesia malah nggak punya kerjaan karena ilmunya itu belum, dalam tanda petik, belum dibutuhkan oleh kebijakan rezim yang ada. Rezimnya tidak mengarah ke sana. Nah, gitu. Rezimnya lagi mikirin yang lain. Sehingga kalaupun dia pulang, dia nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak bisa mengamalkan ilmunya. Sementara negara lain, gitu, sudah maju dan mereka butuh dan mau digaji 10 kali lipat, gitu kan. Ada kerjaan, ada gajinya, established, gitu kan. Nah, ini yang jadi tantangan. Kalau menurut saya gitu. Jadi bukannya kita orang Indonesia nggak punya tenaga pinter, ahli dan sebagainya, bukan. Kita punya banyak sekali. Sebagai contoh perbandingannya adalah Mesir. Mesir tuh SDM-nya luar biasa, pinter-pinter. Tapi sayangnya rezimnya di sana itu belum lagi berpikir bagaimana memanfaatkan putra-putra terbaiknya untuk kemajuan negerinya sendiri. Jadi orang Mesir itu jadi pionir di berbagai negara gitu kan, tapi di negaranya sendiri malah nggak maju gitu. Ya kayak kita gitu kan, banyak ahli-ahli kita tuh di luar negeri tuh banyak gitu, ahli perminyakan dan semua banyak gitu. Saya diundang oleh teman-teman ke Qatar. Di sana banyak sekali orang Indonesia yang
pinter-pinter itu kilang-kilang minyaknya punya negara sana itu, wah, tenaga ahlinya orang kita gitu kan, hebat-hebat. Saya bilang, ente kenapa nggak di Indonesia gitu? Di Indonesia kita nggak ada yang pakai, Ustaz. Gitu. Oh gitu, lah iya. Ya kita mau kerja apa kalau nggak ada yang mempekerjakan kita kan gitu. Oh ya sudah. Ini konteksnya adalah itu tadi. Jadi ilmu bisa kita cari, tapi begitu kita mau terapkan, apakah rezim kita gitu ya, negeri kita itu kemudian sedang membutuhkan hal-hal seperti itu apa tidak gitu, kira-kira seperti itu. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz, waktunya sudah jam lewat 21 menit. Kita tutup ya. Tutup ya Ustaz ya, walaupun ada ya bagi para jemaah pejuang subuh yang insyaallah di Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf beberapa pertanyaan yang di chat juga dan tadi ada yang ingin bertanya di forum mungkin belum bisa disampaikan pada saat ini. Insya Allah kalau memang ingin ditanyakan bisa nanti langsung ke Ustadznya atau bisa melalui kami, nanti kita sampaikan ke Ustadznya. Dan terima kasih juga kepada Pak Mulyadi tadi share, mungkin maksudnya adalah adab ya di negara-negara maju itu memang adabnya sudah cukup lebih maju dari yang di negara Islam tentang kebersihan, antrian gitu. Cuma kata Ustadz tadi memang akhlaknya atau belum bersyahadat gitu ya, belum beriman gitu. Jadi akhlak terhadap Allahnya belum tidak ada dan juga akhlak terhadap akidah tersebut. Baik, tibalah saatnya kita di akhir dari kajian pada pagi ini. Terima kasih semuanya kepada para jemaah yang masih setia hingga pada saat ini, dan kami mohon kepada Ustadz Ahmad Syarwat untuk menutup dengan doa. Ustadz, silakan. Baik jamaah sekalian, mari kita tutup kajian kita ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat penyakit yang sedang beredar di tengah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan ya segera mengangkat penyakit ini dan mengembalikan lagi kesehatan kita semua. Kita doakan keluarga kita, saudara kita yang mungkin sudah ditimpa bencana dan sebagainya, yang dipanggil oleh Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menerimanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil kutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra biridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kiramish syurafa wa 'alas sahbil masabihil ghurar. Allahumma dina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah Ustadz atas tausiahnya pada pagi ini. Semoga Ustadz diberi kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama jemaah semua kita mengakhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran Pak Ustadz dan semua tim pejuang subuh.